Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PHR, lewat rubrik ini aku ingin menceritakan kisahku. Kisah yang selalu aku pendam sendirian. Aku adalah anak indigo. Tapi sebelumnya perkenalkan, namaku Karina. Aku berasal dari Sumedang. Terima kasih untuk PHR beserta tim udah mau mengangkat ceritaku di udara. Aku masih mengingat, waktu itu usiaku baru 4 tahun. Ya, aku memiliki ingatan yang tajam. Aku bisa mengingat dengan jelas momen-momen penting dalam hidupku. Seperti saat itu, orang tuaku memiliki acara di Bandung yang mengharuskan kami menginap beberapa hari di sana, di rumah saudara ibu. Aku seperti anak kebanyakan pada umumnya, riang dan ceria. Tetapi untuk pertama kali, aku mengalami hal aneh pada waktu itu. Di tengah keluarga besarku berkumpul, aku melihat sosok yang gak pernah aku kenal sebelumnya. Meski aku masih kecil, tahu kerabatku siapa saja. Tapi kenapa ada orang asing di rumah bibi? Wajahnya yang gak pernah aku lihat. Gelagatnya aneh. Sering diam di sudut sambil menangis. Rambutnya, maaf, kayak orang gila berantakan. Aku sambil menangis menunjuk-nunjuk ke arahnya. Tapi ibuku gak melihatnya. Aku yang takut ODGJ semakin takut didekati sosok seperti itu. Tapi setiap aku menangis, sosok itu selalu pergi. Entah ke jalan mana, aku gak pernah melihatnya. Pada malam hari hujan turun lebat. Aku yang lagi tiduran sama ibu di kamar sambil didongengin. Tiba-tiba aku melihat kepala nongol dari pelafon kamar. Lagi-lagi aku melihat wajah wanita dengan rambut gimbal. Lidahnya panjang menjulur. Aku berteriak menangis histeris, takut. Dan setelah tenang, aku mulai memahami kalau itu hantu. Ibuku gak bisa berbuat banyak. Mungkin pikirnya anak kecil wajar nangis dan rewel. Tapi yang aku lihat itu sangat menyeramkan. Aku gak tahu harus bagaimana menceritakannya ke ibu. Sebelum kepulanganku ke Sumedang, aku sempat mencuri dengar dari paman. Kalau ternyata rumah kosong di seberang itu, rumah bekas bunuh diri. Lalu sosok yang nangis itu siapa? Aku gak setiap saat memang melihat sosok hantu. Hanya saja kadang-kadang. Seiring usiaku beranjak remaja, rasanya aku semakin sering diganggu. Pernah pada suatu hari saat menjelang maghrib, aku lagi duduk-duduk sendiri di atas pagar tembok. Sedangkan ibu lagi ngobrol sama saudara di teras depan. Aku melihat di ujung dekat rumah tetangga yang gelap, ada orang berbaju putih dan berkerudung putih. Wajahnya menghadap ke arahku. Tapi pas aku perhatiin, di atas kepalanya kok diikat. Sekilas seperti mukena. Dan tangan orang itu dilipat di dada. Tiba-tiba dia meloncat-loncat, lalu pergi menjauh dan menghilang dari pandanganku. "Ibu!" Aku berteriak menangis histeris seperti biasa ketakutan, sambil menutup wajahku dengan kedua telapak tanganku. "Kenapa? Kenapa sayang?" tanya ibuku panik. "Aku lihat pocong, Bu," ucapku di sela isakan tangisku.
"Bukan, mungkin itu halusinasi kamu aja," kata ibuku. Kadang ini yang membuatku sulit. Saat nggak ada siapapun yang mempercayaiku, termasuk ibuku. Terus aku harus bagaimana? Aku bisa melihat, sedangkan orang lain enggak. Bagaimana cara aku membuktikannya? Lalu aku mulai memahami, mungkin saat aku melihat hantu, aku harus pura-pura gak melihatnya. Pas aku nonton TV, aku lihat sosok Miska lewat depan mataku. Sekuat mungkin aku pura-pura gak melihatnya. Tapi usahaku sia-sia. Dia malah sengaja menjahiliku. Tiba-tiba dia datang ke dekat wajahku. Jarak wajahku dengannya hanya berjarak 5 cm saja. Bisa dibayangin bukan? Kita kayak taruhan untuk gak berkedip. Lama-lama aku yang gak tahan. Mencium bau dirinya yang busuk dan wajahnya yang seram. Lagi-lagi yang bisa aku lakukan menangis dan menutup wajahku. Miska meninggalkan suara tawa yang melengking. Ibuku kemudian datang memelukku dengan pertanyaan yang sama. Kenapa? Tapi aku gak bilang dengan apa yang aku lihat tadi. Karena aku tahu ibuku gak akan percaya. Aku cuma perlu tenang saja. Sebenarnya aku bukan penakut. Aku bisa bersikap biasa setelah tenang. Tapi kalau dideketin sengaja begitu, siapa yang gak takut? Di lain waktu pada maghrib, aku dan ibu habis pulang beli makanan. Kita melewati rumah kosong. Entah kenapa, kok aku pengen banget lihat ke arah rumah itu. Pas aku tengok, ada sosok pucat yang mengintip kami. Sontak saja aku langsung meremas tangan ibu. Ibu pelan-pelan mulai paham dan gak menganggap aku berhalusinasi. Lihat apa Kirana? Ada yang ngintip di sana. Ibu lihat-lihat dengan seksama. Gak ada siapapun. Dan pas aku lihat lagi, memang udah gak ada. Setelah jauh dari rumah itu, ibu cerita, rumah itu kosong udah sangat lama. Konon katanya pemilik rumah itu melakukan pesugihan. Dan tumbalnya anggota keluarganya. Aku merasa ngeri dan aneh. Kenapa keluarga sendiri dijadikan tumbal hanya demi harta? Terkadang memang manusia itu melebihi iblis sikapnya. Sebenarnya aku udah beberapa kali diobati ibu ke orang pintar, seperti kiai, agar penglihatanku ditutup. Tapi hanya bisa sebentar saja. Aku merasa tenang. Lagi-lagi penglihatanku terbuka kembali. Katanya kalau alami gak bisa ditutup. Mungkin aku harus terbiasa karena biasa. Pada kejadian selanjutnya, malam itu tepatnya pukul jam 12 malam, di mana orang-orang terlelap tidur. Aku terbangun. Sekilas aku melihat kaca yang tidak tertutup gorden. Sebelum aku tutup rapat, aku penasaran ingin mengintip sebentar. Sial sekali, aku melihat pocong loncat-loncat di luar. Aku menangis sendirian ketakutan, melihat wajahnya yang hancur. Kemudian ibuku terbangun, memelukku untuk menenangkanku. Marah? Ya,
tapi bukan kepadaku, ke mereka yang selalu mengganggu di depanku. Kata ibu merasa sakit hati. Aku bisa melihat, sedangkan ibuku tidak. Ya, begitulah seorang ibu akan selalu menjadi garda terdepan bagi anaknya. Lalu, aku harus menyebut apa kelebihanku ini? Anugerah atau musibah? Banyak orang yang ingin melihat hantu dengan cara uji nyali. Sedangkan jujur saja, aku gak mau. Yakin, ingin melihat, gak enak loh. Di saat enak-enak makan, datang sosok seram lalu menjijikan, bikin kita mual. Tapi bukan sosok seram saja yang aku lihat. Ada banyak sosok baik, bagus, seperti jin Islam yang memiliki wajah cantik dan tampan. Mungkin pelan-pelan aku bisa menerima kelebihanku ini, bahkan menikmatinya. Wassalam.